rumah-rumah yang ada di Kampung Kemasan sejak dibangun sampai sekarang masih belum, tidak ada perubahan, baik warna maupun bangunannya, artinya masih tetap dipertahankan dengan aslinya. Mantap cak iki cak. Yo pol sejo mbek omamu. Iku nek ini kan memang bentuknya lur. Nek anjen awakmu boto abang turun lepok soalnya. Lah ini salah satunya. Mbok nenteng aja nanti rek. Lho ya apa awakmu kok gak ngerti. Tuku klambi nang gone kapar-kapasan, camu sambang ngopi nang Kampung Kemasan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Camu sekali ini sambang ngopi di Kampung Kemasan, yaitu daerah salah satu kampung yang tua dan ikonik di Kota Gresik. Kenapa kampung ini kok dikatakan kota ikonik? Karena di sini ada beberapa bangunan dan bangunannya uniknya itu loh. Arsiteknya itu loh, ada perpaduan dari berbagai negara, Eropa, Cina, Arab, apa maneh wis engko ae delok dhewe ya apa bangunane biar kamu nanti terpukau. Dan perlu saya kasih informasikan bahwa bangunan ini bukan hanya puluhan tahun, tapi sudah ratusan tahun dan sekarang sudah ke generasi keempat. Nanti kita akan ngobrol, tanya-tanya sedikit tentang informasi tentang Kampung Kemasan dan sebagainya di kondisi sekarang lah. Jadi gimana sekarang kampungnya, bangunannya dan apa yang sekarang diolah di Kampung Kemasan ini. Ikutin terus Amos. Foto aku mau culuk cak. Ya wis. Nah, iki Seruputers. Tadi awal saya ngomong bahwa di Kampung Kemasan ini ada beberapa bangunan rumah yang arsiteknya itu masih terjaga sampai sekarang keoriginalan karena ada unsur Eropa, unsur Cina dan lain. Ini contohnya. Nah, Mantap cak iki cak. Yo pol sejo mbek omamu. Iku nek ini kan memang bentuknya lur. Nek anjen awakmu boto abang turun lepok soalnya. Lah ini salah satunya. Dan masih banyak lain. Unik. Lanjut. Contohnya ini. Iki lho Mat, delon. Iya ya. Selain memang sudah tua, ini dari 1896 seperti ini. Dan memang Masih otentik cak ya? masih otentik. Dan saya informasikan Seruputers bahwa kampung ini kenapa dinamakan Kampung Kemasan. Informasi yang saya dapatkan itu memang dulu di sini ada namanya pengusaha dari Cina Bapak Liong. Itu salah satu pengusaha emas, yaitu pembuat pengrajin emas. Makanya di sini namanya Kampung Kemasan. Dan lebih luasnya lagi nanti kita akan ngobrol sama orang yang paham. Bahkan ini masih keturunan generasi kesekian menceritakan bahwasanya gimana sih sedikit sejarah Kampung Kemasan dan ada hubungannya Seruputers. Selain bangunan yang di sini, itu nanti ada namanya di sana itu ada situs yang sudah terkenal dengan namanya situs Gajah Mungkur. Nah, disitulah nanti kita akan bercerita tentang apa sih ada korelasinya antara Kampung Kemasan ini dengan bangunan yang dibangun di Gajah Mungkur sebelah sana. Oh, nah, tapi ini satu kampung ini ya? Ini tok ya? Iya, Kampung Kemasan sini, satu gang ini? Satu gang ini, makanya sampai sana Mat. Kalau kita lihat lebih jauh, bangunannya kanan kiri kan masih terlihat otentik. Oh iya ya, otentik. Makanya saya itu tadi tuh mbak-mbaknya juga lagi sangat foto. otentik. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini memang lihat kalau saya omongkan ornamen ataupun arsitek dari perumahan ini kan berbagai unsur. Ono Cinoy, ya kan? Ada Eropa, itu kelihatan dari bentuk pilar-pilarnya kalau Eropa. Kalau Cina terkesan warna merah, ya kan, sing pasti. Nah, aku sing paling tertarik iki Seruputers. Apa? Lah iki lho. Aku mau meneng-meneng delon iki. Awakmu ndioman nang kene. Lho ya. Mamat iki opo Wah kan kok ngerti wae lu cak. Meneng-meneng awakmu di Kampung Kemasan. Makane Seruputers awakmu kejak rene ternyata hubungi Kaji Mamat. Meneng-meneng wis kaji. Iya. Sajak sudah diomongno. Lanjut. Gini aja Seruputers. Tadi setelah kampung ini kan aku tadi ngomong. Di sini selain bangunan di sini ini ada beberapa saudara
di sini dan di situs Gajah Mungkur. Di situ juga bangunannya mirip seperti ini, arsitek Cina, Eropa dan Arab. Makanya kita kunjung ke sana. Bahkan di situ ada situs Gajah Mungkur dan di situ ada pengrajin batik Gajah Mungkur. Mantap, mantap. Gimana kondisi sekarang? Langsung kita cus ke sana, delok iso kita sambil ngopi di sana, kita ngobrol-ngobrol sama wajib. generasi yang sekarang dari keturunan pengusaha yang di Kampung Kemasan ini. Yuk ikutin terus. Kalau kompleks ini rata-rata unik, yang baru cuma 4 rumah. 4 Lainnya rumah. itu Otentik dari Otentik, awal tahun iya, dari 1898 awal. tuh. Ya. Gitu. cuma ya ada sebagian yang sudah direnov, kan sudah karena umur Iya iya iya. udah nggak layak. Jadi udah generasi 4, 5. 4, 5. Nah, kalau saya sendiri generasi keempat. Jadi ya semuanya masih asli, tidak ada yang berubah. Jadi satu kampung ini tidak ada yang berubah, bangunannya tetap semuanya. Karenanya saya anggap bahwa ini sesuai dengan pembangunan tahun pembangunannya rumah-rumah di sini. Seperti ini rumah ini 1862 ya tetap kayak gini nih. Itu 1898, ini 1858, 55. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa rumah-rumah yang ada di Kampung Kemasan ini sejak dibangun sampai sekarang masih tidak ada perubahan, baik warna maupun bangunannya, artinya masih tetap dipertahankan dengan aslinya. Karena saya menginginkan bahwa mbah-mbah kita waktu membangun rumah itu sedemikian rupa sehingga perlu kita lestarikan, betul-betul kita lestarikan, tidak hanya bentuk rumahnya dan segalanya tetap kita lestarikan dengan tetap seperti semula. Itu tujuan kita itu, sehingga orang melihat bahwa ya ini tahun 1862 ya rumah kayak gini nih, itu 1858 1850. Nah nanti itu sebagai pegangan untuk rumah-rumah yang lain, karena kita mempunyai surat, ya kan, surat. Jadi itu nanti dipegang, oh tahun 1855, 1862, 18 sekian itu rumah-rumahnya model kayak gini arsitekturnya. Dan itu sudah dibuktikan dengan ITS pada saat ITS mengadakan pengecatan baru itu ya. Waktu itu karena banyak yang sudah koncer-koncer sama ITS diperbaiki. Jadi dari situ saya juga minta supaya tidak merubah daripada bangunan itu sendiri, disesuaikan tetap. Jadi apa yang rusak itu aja yang diperbaiki. Lah, Wis nyampe, Cak? Seruput terus nyampe, Mat. Loh, ini gajah. Gajah sih tahu ngomong gajah. Penasaran. Gitu. Jadi gini Seruput terus. Tadi kan sudah ngobrol bahwa di Kampung Kemasan tadi ada beberapa bangunan yang masih otentik dari zaman 18 sekian. Lah, salah satunya di sini. Nah, oke masuk. Dan di sini juga yang lebih uniknya ada ikonik, yaitu Tugu Gajah Mungkur. Nah, kalau di Gresik kan ada Gajah Mungkur. Ya di sini nih posisi letak gajah, Mat. Iya. Gajah. Jadi gini. Nah, ini kan kalau kita lihat di kondisi sekarang, ini tadi yang saya janjikan. Jadi ada di belakang Cak Mus ini dua bangunan ini yang masih terjaga keautentikannya. Di sini sudah terbangun dari sudah ratusan tahun dan memang ornamen ataupun arsiteknya dari unsur beberapa negara. Nah, ini. Nah, iki lho, Mas. Oh, iya. Gajah Mungkur. Iki jaket ageonce kok. Ya, ini Gajah Mungkur. Ya, mungkin ya ini pendapat Cak Mus. Saking enggak blangkonan ngono ya, Cak. Iya. Mirip asline. Oh, tak kaplok kon tambah. Iya. Iki ya, Mungkur mungkin mungkrono lho. Iya. Iki tak ageonce ngono. Ya enggak apa-apa. Lah, ini situsnya ya. Situsnya. Dan gini juga Seruputers. Selain di situs ini kan tadi saya ngomong, di sini juga rumah ini masih selain peninggalan dari generasi yang dulu, di sini juga ada namanya batik Gajah Mungkur. Oh iya, itu pelangnya itu ya. Iya, itu pelang itu. Batik Gajah Mungkur. Salah satu usaha atau kerajinan yang khas dari gimana sih motif Gajah Mungkur? Kan banyak tuh motif, ada motif selendang, motif yang lain. Ini salah satu khas batik Gajah Mungkur ya asli Gresik. Nah, ini gimana
Di dalam itu ada contoh beberapa sampel batiknya dan di situ masih ada si empunya beliau ini. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih dalam tentang gajah mungkur atau batiknya atau gajah yang dibadiin Bobi. Terus kita dalam ya. Kak, Amit Pak. Assalamualaikum. Oke, salam. Pak. Oke, ya. Mus. Ya. Di channel. Ya, Pak Khairi selaku generasi keempat masih dari yang bikin rumah ini yaitu Mbah Buyut kami. Mbah Buyut. Ya. Nah, ini tadi kan saya sudah jalan-jalan Pak di Kampung Kemasan, bahkan Ya. ketemu sesepuhnya Pak Juno tadi, ya. beliau tadi bercerita sedikit lah tentang Kampung Kemasan dan fungsinya sekarang lah. Tadi kan menarik, selain kadang mungkin beberapa temen ini pengen tahu kan Ya. yang awal gajah mungkur. Nah ini saya sebelum ke batik itu apa sih Pak? Filosofinya gajah mungkur itu apa? Jadi dulu gini Mas, semenjak mendirikan rumah ini tahun 1896, jadi Mbah Buyut kami juga sekalian mendirikan patung gajah yang posisinya membelakangi jalan atau memungguri. Iya, mungkur. Ya gitu. Cuman ini kalau gajah itu kan filosofinya kan sebagai binatang yang besar. Ya besar, terus kan begitu. Lambang juga ini kecerdasan, pengayom juga. Nah, mungkurnya itu Pak, baliknya itu Mungkurnya maksudnya kalau misalkan jalannya gajahnya itu menghadap ke jalan kan nggak enak Mas, dipandang dari depan rumah sini kan, jadi Mbah Buyut kami kan nggak bisa lihat wajahnya, jadi kelihatan pantatnya saja. Jadi, nah itu kan. Mosok mau bokongi sing dhuwur. Nah, ini menariknya juga tadi gajah mungkur. Nah, batik gajah mungkur. Ya, jadi pada dasarnya batik itu dibagi menjadi dua Mas, ada batik untuk fashion sama batik untuk koleksi. Ya, nah, kalau yang ini masuknya batik untuk koleksi Mas. Jadi arahnya kan dari atas ke bawah dan bentuknya seperti ini kan. Kalau misalnya mau dibentuk baju pun kan bingung. Oh, memang ini khusus untuk koleksi Pak? Khusus untuk koleksi dan saya bikin ini terinspirasi sama kaca patri yang di atas itu Mas. Oh, kaca patri. Ya, kaca patri itu kaca patri produksi dari Bovidot. Terus perusahaan kaca Belanda. Ini Pak, yang Nah, kalau yang ini saya namakan motif Sri Sarongrong seri 2. Jadi Sri Sarongrong. Ya, Sri Sarongrong itu nama perusahaan rokok pertama kali di Jawa Tengah, itu milik Mbah Buyut kami. Di sini kan ada cengkehnya. Terus juga ada tembakaunya, itu seperti itu. Terus yang gajah mungkur Pak, gajah mungkur. Jadi gajah mungkur. kalau yang gajah mungkur lah ini Mas, ini motif yang gajah mungkur ini patungnya itu. Ya, patung gajahnya ini Mas. Nah, ini yang khas patung. Memang sini Pak. Ya, jadi yang tidak dimiliki oleh brand batik. Brand batik di mana-mana yaitu motif patung gajah mungkur sama motif rumah gajah mungkur. Begitu. Ya. Milik asli. Milik asli sini, begitu. Ini unik. Ini produksinya mulai kapan Pak? Batik gajah mungkur ini? Batik gajah mungkur sebenarnya dari dulu, dari era Mbah Buyut kami sudah ada Mas. Jadi era Mbah Buyut kami itu bergerak di bidang penyamaan kulit, terus habis itu rempah-rempah, sisik, batik juga. Terus habis itu nurun ke dari Mbah Buyut, nurun ke Mbah, terus nurun ke Bapak, kemudian nurun ke saya. Seperti itu. Nah, ini saya menarik ini foto ini loh Pak. Ini siapa ini? Nah, itu kebetulan gini Mas. Ceritanya dulu kan Mbah Buyut kami cabangnya yang di Solo itu maju pesat. Di Solo ya, Solo banyak Mas, toko-tokonya banyak. Yeah. Terus akhirnya bersahabat, berteman sama Pakubuwono X. Oh ya. Nah, ini terus tahun 1927 Pakubuwono X. Pinara di Gajah Mungkur, bermalam di Gajah Mungkur. Terus akhirnya dengan melihat rumah ini, akhirnya PB 10 itu kepingin juga bangunan seperti ini juga ada di dekat Keraton Solo. Jadi sekarang ada Pak ya? Sekarang ada. Jadi itu pemberian tanah pemberian Pakubuwono X. Ya. Terus kemudian bangun rumah yang seperti ini. Setelah rumah itu jadi, dua rumah ini jadi, terus juga dipersilahkan memilih salah satu istri-istrinya Pakubuwono X. Untuk gak campur sih ya. Nah ini gitu. Yang jenengan pakai ini kan sama Pak, saya bikin blangkon. Nah, yang jenengan pakai ini? Kalau yang saya pakai ini kami bikin udang seperti ini berdasarkan udang berdasarkan foto-foto terdahulu orang-orang Gresik Mas. Tapi sebenarnya kalau udang gini itu dulu dipakai untuk
bangsawannya Gresik. Oh, jadi Zaman dahulunya. udeng khas Gresik kalau Iya. bisa ada dokumen itu seperti ini, Pak. Iya, betul. begitu. Oh, ini Pak ya, ambil Nah, Pak, itu. contohnya ini ya. Seperti itu. Jadi pakemnya seperti itu, Mas. Kalau motifnya sembarang sih terserah, cuma pakemnya bentuknya pakemnya seperti sih. pakemnya. Seperti itu. Coba Pak ya. Oke ya. Ya apa Pak? Kayak Pak Kubono kan? Iya Pak ya. Ini. Lah ini Gitu. Pak. Jadi paling enggak bisa kita informasikan ke Suruputers. Jadi kalau pengen mendapatkan ini Pak, pengen koleksi maupun gimana itu apa punya gerai atau hanya langsung ke sini aja? Pak? Langsung di sini, Mas. Jadi kami memang berprinsip biar mereka yang kepingin batik Gajah Mungkur sekalian menikmati kawasan Kota Lama Gresik. Oh. Ya, jadi enggak kepingin buka cabang, Mas. Udah langsung sini ke aja. sini biar Iya, bisa sini aja. datang bisa. Nah, bisa ini menikmati paling enggak kawasan. Suruputers kalau mau mengkoleksi tadi kan sudah ditunjukkan sama Pak Hoiri tadi dengan batik Gajah Mungkur ataupun batik yang untuk koleksi bisa datang ke sini. Paling enggak ya untuk udeng bareng kayak. Ya Pak. Oke. Ini terus ini Pak, bangunannya yang di sini tuh gimana Pak? Memang ini aja Pak yang asli ini. Jadi semua masih asli, Mas. Jadi semua masih asli, cuman Belum pernah belum pernah dirubah, renov atau? belum. Jadi kita cuman mengecat-ngecat saja, seperti itu. Jadi kalau desainnya sendiri, nah ini campuran, Mas. Ada Chinese-nya ada, budaya Cina-nya ada, Jawanya ada, kolonialnya ya kental banget. Eropa. Iya, jadi campur-campur ini. Nah ini Pak. Seperti itu. Kalau ini keris ini. Ini koleksi Mbah Buit atau gimana? Ada juga peninggalan dulu, terus ada juga kebetulan kok saya suka benda-benda seperti suka itu. koleksi Ya, ya. saya Iya, iya. jadikan gini aja, Mas. Soalnya ini nyambung banget sama batik, Mas. Jadi sudah diakui juga oleh UNESCO Ya, bahwa UNESCO, batik batik. juga sama keris. Dan apalagi batiknya batik Gajah Mungkur. Terus ini Pak, ayo. Ya, Yang saya tertarik tadi ada lemari depan. Oh, ini, ya, Pak. ini. Nah ini ya. ada tulisan ini samar-samar saya Ya. baca ini Pak. Apa itu? Ya, Grise itu. Pak. Ya, jadi dulu Gresik, penyebutan Gresik pada zaman dulu itu Grisi, Mas. Grissee, Grisi. Grise. Ya, ini pada zaman dulu. Dan lemari ini usianya lebih tua daripada rumah, Mas. Soalnya ini bawaan dari kampung kemasan dari Ini lebih tua daripada rumah ini. Iya, seperti itu. tahun ya. Iya. Ini Gitu. paling enggak sudah apa ya Pak? Nama ini sudah pasti paten kan. Dulu namanya ini Grise ini. Ya. Grisi, ya. Nah, dulu perusahaan dari Mbah Buyut kami Haji Jailan Co. Corporation. Oh. Ya, masih ada, Mas, itunya kayak surat-surat apa itu masih ada, tak simpen. Alhamdulillah masih tetap terjaga. Iya, Seperti iya, itu. Grise. Terus Grise berarti tua banget ini Pak udah. Ya, Subhanallah, tua, ini Mas. kan. Udah. Gitu. Udah Pak, makasih waktunya. Monggo. Pastilah paling enggak Suruputers tadi perlu diingat. Kalau mau beli batik khususnya Gajah Mungkur tidak buka cabang. Harus langsung ke sini biar bisa menikmati langsung suasana kota atau apalagi senja gini. Wah, susah dupol. Kita coba. Ye, Pak Heri monggo. saya pamit. Ya, terima kasih, Mas. Ngapunten. Ya. Terima kasih waktunya. Ye. Nanti bisa sambung lagi. Ye, Paling ya. enggak nanti saya bisa lah beli nanti. Ya, ya Pak. Ye. Oke, Assalamualaikum. Ya, salam. Suruputers masuk. Salam Suruput. Alhamdulillah Suruputers, kita sudah muter-muter kampung kemasan, bahkan di ending kita tadi sebelum kita selesaikan ini kita sudah ditunjukkan berbagai macam jenis budaya yang ada di sini. Itu adalah satu-satunya adalah batik Gajah Mungkur. Tadi ada Gajah Mungkur, ada rumah Gajah Mungkur motifnya, dan ada lagi koleksi dan sebagainya. Bahkan punya udeng selain yang Cak Mus ini kan belakang khas Jawa Timur. Kalau tadi menurut versi Pak Hoiri adalah salah satu udeng yang orang Gresik zaman dulu itu nyampe. Ya segitu aja Sambang Ngopi kali ini. Cak Mus bakal nyambangi hal-hal yang menarik lagi, tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang punya value tinggi. Pokoknya elok terus Cak Mus ngandi-ngandi, intinya pokoknya sambil ngopi. Salam Suruput.